أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأصحابه وإلى أرواح جميع كبار النحويين منهم أبو الأسود الدولي والإمام سيبويه والكسائي والإمام العلامة الشيخ محمد بن صاحب الألفية والشيخ شرف الدين يحيى العمري وإلى جميع العلماء والفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والمصنفين وإلى أرواح جميع الشيخ السيد وغير سابق ولاحق وجميع شيخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم واحد ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والاسم بالتنوين والخفض عرف حرف خفض وبلم وألف كحروف الجر ومن حتى خلع شعل في عملا منذ رب له كي وقوتا والكف والبوى لعل ومتى والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين والحرف لم يصلح له على محل اتفاق قوله العلم والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني وفعل أمر ومضي بنيا وأمره مضارعا من عاريا وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا أقسامه أربعة فمعتبر ونصب وكذا جر فارفع بالضم وانصب الفتح وكسر وذكر الله عبده يسور وجزم بالتسكين وغير مذكير يأمرونه جاء بني نمير والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكل حرف الفعل والخفض ابتدى أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء وارفع بواو وبي يجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وهنا مجموع وما بالبحر وافتح وقلما بكسر نطاق ونون مثنية والمحقب بعكس ذاك استعملوا فالنبي الضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء العبد وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل معرب وياتي وما بلا وألف وجميعا يسار في الجر وفي النصب معا أفعلة أخر ثم فعلا ثم تفعل جموع إلا والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف
ما لم يضف أو يأخذ بعد الرديف فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونصبه ظهر رفعه وكاد أيضا يجر آخر ما أضيف باليكسر إذا لم يكن معتلا كرقم. Ini faktor mata sudah tidak bisa melihat huruf-huruf kecil ini. Hafal belum hafal bujur, setengah hafal. Kalau mata orang dukung lagi. Oke, kita langsung. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Tanda isim ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijarkan PGL, itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh wasin juga saufa diakhiri oleh katanis yang mati, BGL selalu di hati. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Asrama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Asrama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Mu'rab artinya berubah, makna tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amal dan madhi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Satu-satu isim mufrad, dua isim tasniyah, 3 isim jamak, mudzakkar salim muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, membuat dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, amfu, dan du, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu illatnya. Alif yang diqom maksud namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Ya di akhir mangkus namanya, berharokat kasrah di sebelumnya.
Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Akun ayah artinya, akun itu saudara. Tulisan amun mertua, itu artinya yang punya. Waw alif dan ya, itu tanda macam-macam ilat itu ada 2, ada ilat 1, ada ilat 2. Ilat 1 itu sifat muntahal jumu, alif tanis maksura, alif tanis mamduda. Ilat 2 itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta udul. Ilat 2 itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tarkib masjid, anis dan ajami. Ini macam ilat isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Siwatun rajumu wazannya ada 2, mafa'ilun mafa'ilun wazannya. Fa'la fa'la fi'la alif tanis maksura, fa'la fa'la alif tanis mamduda. Sifat wazan fi'il af'alu wazannya, sifat alif nun fa'lan wazannya. Sifat dengan udul ada 3 wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il ahmadu contohnya, nama alif nun usmanu contohnya, nama dengan udul umaru contohnya, nama tarkib masjid hadramaut contohnya, nama dengan tanis makaku contohnya, nama dan ajami ismail contohnya. Rafa dengan menggunakan harokat dhammah, nasab jar yang menggunakan harokat fathah, dengan syarat tidak diawali oleh al, dan dengan syarat tidak boleh dimudhafkan. Isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah. Isim manqus dhamma fathah kasrah, isim maqsur dhamma fathah kasrah. Isim yang mudhaf dhamma fathah kasrah, yang tak bertanwin dhamma fathah kasrah. Muannas salim dhamma kasrah kasrah, mudzakkar salim wawu ya ya. Isim tasniyah alif ya ya, asmaul khamsah wa alif ya. I'rabnya isim rafa nasab jar, i'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Ya, kita kemarin terakhir asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah? Abun, akhun, hamdu, dan du, itu semua isim yang 5. Abun, akhun, hamun, hu, dan du. Jadi khusus untuk 5 orang ini ada pembahasan khusus, terutama pada pembahasan rofa, nasab jarnya atau i'rabnya. Tanda i'rab untuk asmaul khamsah adalah rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Abun, kalau biasa saja abun, ya abun, aban, abin. Tapi kalau nempel dengan domir, maka abun bisa jadi abuka, abuhu, abuha.
abuhuma ada waw juga. Itu kalau rofa'nya. Tapi kalau nasabnya abahuma, abahum. Kalau jernya abihi, abiha, abika, ma'a abika, min akhihi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek contoh. Wahada wa kana abuhuma salihah. Kemarin masih ingat kan Abu Huma, ya, Abu Huma. Sekarang kita taktiknya pakai metode al-miftah. Abu Huma pada kalimat wa kana Abu Huma. Itu kalimat apa Abu Huma? Isimnya mabni pemorab. Pemorabnya karena apa? Asmaul khamsah. Karena asmaul Khamsah. I'rabnya Abu Huma apa? Rafa. Antara rafa nasab jar. Rafa. Tanda rafanya apa? Waw. Tanda rafanya waw. Kenapa? Karena asmaul khamsah. Bagus. Abu Huma kalau jadi nasab jadi apa? Abahuma. Kalau jadi jar jadi apa? Abi. Jangan abihuma ya. Abihima. Bukan juga abahima, bukan abahuma. Oke, sekarang pada kalimat berikutnya. Ini baru kata-kata abun ya. Coba kalau ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Dzanya asmaul khamsah juga. Tapi dzanya itu apa harokat akhirnya? I'rabnya apa? Oke, dza kalimat apa dza? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu i'rabnya apa? Nasab. Apa tadi kalimatnya? Ya jalan. Ya dza. Oke, dza di situ i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Alif. Fathah apa alif? Alif. Kenapa alif? Karena asmaul khamsah. Apa rumusnya asmaul khamsah? Asmaul khamsah wawu alif ya. Maksudnya wawu alif ya itu rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Jadi i'rabnya apa di sini? Das ya dal. I'rabnya nasab. Ya diulang-ulang terus. Ya dzal jalali wal ikram. Dza di situ kalau jadi ya, kalau rafa jadi apa? Du. Kalau tidak ada huruf nida di awalnya ya, maka dza di situ harus du. Dzul jalal. Ya di situ yang membuat dia jadi nasab. Karena harfun nida itu biasanya menasabkan isim sesudahnya. Ya Rasulullah. Tapi yang mudhaf ya, bilanya kada mudhaf sesudah ya atau kalau sesudah ya, kalau tidak ada, kalau dia tidak berurutan tidak mudhaf, maka tetap ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Oke, itulah. Nah, kalau tambahin ya Ahmadu. Oh ya.
Tapi kalau misalnya dia jadi mudhaf, maka jadi fathah, jadi apa? Jadi nasab dan fathah. Tidak harus fathah ya, tapi umumnya bisa fathah. Kalau asmaul khamsah jadinya tidak. Minik keyboard ini yang adanya sudah minik ya. Nantilah ada nanti masanya pas belajar di materi huruf. Za kalau jar jadi apa? Kalau digabung dal jalal jadi zil jalali. Oke, asmaul khamsah yang jar sekarang. Li abihi, abi atau min akhihi. Min akhihi syai'un. Akhihi, kalimat apa itu? Isimnya mabni apa murab? Murabnya karena apa? Asmaul khamsah. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya apa? Ya. Akhihi kalau dia rafa jadi apa? Aku. Rafa. Aku. Aku. Kalau nasab jadi apa? Akhohu. Kenapa demikian? Asmaul khamsah. Apa rumus asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Wawu alif ya. Wawu Alif ya. nazomannya bang? Wal khamsatul asma kahadzal Jam'i bi rafin wa khafdin wa sibatil alif. Ya. Nah sekarang kita masuk materi isim ghairu munsharif. Atau ada yang ingin bertanya sampai asmaul khamsah? Sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak ada? Belum paham sama kali misalnya. Kita kada naik belum masih belum paham sama kali. Atau gini ya, saya coba aja ya. Saya yakin nih banyak yang lupa juga nih jamak taksir. Adillatin 'alal mu'minin. Adillatin itu Adillatin 'alal mu'minin. Adillah di situ mengikuti wazan af'ilah. Dia bukan mufrad, tapi jadi yang hukumnya persis sama itu antara isim mufrad dan jamak taksir. Persis sama. Kalau rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Persis sama. Kalau yang lain-lain itu istilahnya itu muqaddarah. Dikira-kira. Misalnya begini. Al-huda. Al-huda kalau rafa' jadi apa? Al-huda. Kalau nasab jadi apa? Al-huda. Kalau jar jadi apa? Al-huda. Nah, jadi dikira-kira aja misalnya bil huda, maka kata-kata al-huda di situ karena diawali oleh bi, dikira-kirakan saja. Nah, berarti dia jar. Kenapa? Karena ada huruf jar sebelumnya. Maka kedudukannya di situ majrur dia. Meskipun harokat akhirnya tidak kasroh. Makanya disebut muqaddarah.
Nah, yang tidak muqaddarah itu nanti ada mangkus itu zahirah kalau dia nasab. Tapi itu salah satu sebutin kasus sejarah. Nah, yang persis sama itu yang zahirah terus akhirnya, yang tampak terus harokat akhirnya itu isim mufrad dan jamak taksir. Nah, adillatin di sini jelas ya, harokat akhirnya kasrahnya til. Berarti antara dua aja nih. Munkada ya bisa sih, yang lain juga bisa. Misalnya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim juga bisa, muslimatin bisa. Tapi yang tidak ada rumus, kalau muslimatin itu kan harus ada alif dan ta. Nah, ini adillatin itu tidak ada alif dan ta, tapi tak marbutah. Jadi sekali lagi kita tebakannya, tangguhannya itu antara dua yang ada isi mufrad berarti jamak taksir. Itu dulu yang harus kita bangun dari awal itu dulu. Sekarang saya tanya, adillatin di situ kalimat apa itu? Sini mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Antara dua tadi. Jamak taksirnya lil kilah apa lil kasrah? Lil kilah. Kenapa lil kilah? Adillah. Adillah coba dikira-kiranya. Adillah. Di situ ada huruf tasdid, jadi agak rusak dia. Afilah. Ya. Aslinya tuh adlilatun, tapi karena ada double lam, jadi lamnya ditasdid, jadi adlilatun. Aslinya tuh adlilatun. Jadi lil kilah. Karena mengikut wazan Afilatun. apa saja wazan untuk lil kilah? Kata afilatun, afulun, fi'latun, af'alun, afilatun, afulun, fi'latun, af'alun. Sekarang misalnya tadi mana contohnya? Bilang dulu. Fa'ulun, fi'alun, fa'alun, fa'alatun, fa'alun, fa'alatun. Oke, ya afilatun. Yang lah afilatun lah. Sekarang kita ambil lagi contoh berikutnya. Ini mengulang-ulang dulu sebelum kita ke biru munsharif. Saya waktu semakin. Hudal lil muttaqin, nyaman-nyaman aja. Lil muttaqin. Siapa nih? Baharudin. Baharudin.
Hudan lil muttaqin, al muttaqin di situ kalimat apa itu? Mu'rab. Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Al muttaqun, apa itu? Lil muttaqin, jamak apa? Mu'rabnya karena apa? Terus bahas Haji Bahar ini. Muttaqin itu apa? Mufrad kah, tasniyah kah, jamak kah? Ya isim bujur. Hah? Isimnya itu nah. Isim Isim apa? Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak. Tangguh aja. Isim jamak. Jamaknya jamak apa? Kebun tetulang. Jamak itu ada tiga kan, ada jamak muzakkar salim, ada muannas salim, ada taksir. Tahu bedanya lah muzakkar dan muannas dan taksir? Tidak Ustaz. Tahu? Tidak. Pada tahu? Tidak. Nggak tahu? Coba kalau muzakkar salim itu dari kata-kata misalnya muslimun, tinggal ditambah waw dan nun, dia jadi jamak muslimun. Paham itulah. Kalau mukminun, jamak muzakkar salimnya apa? Bahar. Muslim. Bila lagi aku mau mengyongi orang bahar. Namun yang di YouTube kan lain makomnya Allah jawab kita nih. Ini alim mulai jadi bahan. Muslim. Mukminun apa jamaknya? Muslimun tadi kan tambah waw dan nun jadi muslimun. Nah, sekarang mukminun jadi mukminuna. Terus kalau ini lagi, pokoknya bila ada waw dan nun di akhir itu jamak muzakkar salim. Muttaqun jadi muttaqin. Muttaqun. Itu apa? Muttaqun. Dia mau. Muzakkar salim juga kan? Kalau muttaqun tuh rofaknya ya Bang, yang isim mufradnya. Muttaqun nah. Kira-kira ya muttaqun. Bukan muttaqin. Apa akar katanya? Ittaqah yattaqi. Kalau dijadikan sulasinya, sulasi mujarradnya, akar katanya kan kalau ittaqah itu wazannya apa? Ifta'ala yafta'ilu. Ya. Ittaqah yattaqi. Kalau dihilangkan taknya itu jadi takia. Nah, itu kalimat paling lumayan ini mencari akar katanya. Nanti ketemu dia pada kata waqa yaqi. Wiqayatan, mencegah artinya. Tapi karena sudah mengalami
penggilingan yang luar biasa dengan ilmu sorofnya, jadi sampai kita berarti kita koyak sampai al-muttaqun. Coba bahas muttaqun, jadi muttaqu. Nah, Muttaquna. apa lagi? Banyak sih sebetulnya ya yang jamak mudzakkar salim. Pokoknya bertambah waw dan nun. Nah, cuma jamak mudzakkar salim itu kalau dia kedudukannya rafa, nasab dan jer, dia berubah wawnya jadi ya. Muslimun jadi muslimin. Muslim. Makanya rumusnya wawu Ya. ya. Artinya rafanya dengan waw, nasab jernya dengan Ya. ya. Ya kayak Ipang lah bila belajar nahwu ini seminggu sekali. Yang Dua lagi. sama ya belajar rumus matematika aja seminggu sekali, wah ingat lagi minggu kena tuh kepala ini. Memang kita itu Pang, kurikulum kita nih melajari memang kayak itu dari dulu. Belajar tuh seminggu sekali. Coba ya kayak hafalan kan setiap hari menghafal. Coba menyampaikan setoran seminggu sekali. Mau juga hafalan. Seminggu sekali hanya duduk murajaah. Harus setiap hari sebetulnya. Sementara kuai. Jadi kalau tradisi keilmuan dulu itu belajar tuh ya satu kitab untuk makan gitu. Ini kan masih dijaga nih oleh tradisi-tradisi pondok-pondok salafiyah kan masih begitu. Mereka tidak akan pindah ke kitab lain sebelum menyelesaikan kitab satu. Makanya pondok-pondok tradisionalis itu juga mereka nahwu aja dulu di awal. Nahwu sorof aja dimatangkan. Sampai sudah matang mereka ada tingkatan-tingkatannya, ada evaluasinya, ada ujian-ujiannya. Bila lulus hanya naik kitab. Tapi kalau pondok-pondok kita ini rata-rata kan sudah terakawal lagi mempertahankan kayak itu karena dulu ada aturan dan kebijakan dari pemerintah, amunnya ada ijazah persamaan dan awal lanjut kuliah. Akhirnya pondok-pondok kebanyakan itu ya mengadakan juga pelajaran-pelajaran yang bisa menyesuaikan kurikulum negara. Lalu terpecah kekanakan ini pikirannya. Akhirnya ya ketemu tuh tadi tradisi seminggu sekali. Ya, hari ini besok tuh. Karena apa? Karena gurunya juga ini. Gurunya kan cabutan harusnya. Aku ngawal aja setiap hari Senin aja. Mulai hari lain mau ngawal aja. Itu tradisi kita. Jangan yang tuan guru itu sejahtera, jadi misalnya kan aku tahunya nanti setiap hari mengajari nahwu dia yang hendak datang melakukan orang bahari kan gitu, karena makom sidin juga lain, kayak kinun sidin lawan rezeki itu kayak kita wah ini, namun kada mau olah konten ya mau saya ada konten hari ini apalagi yang lagi mengejar maltes misalnya tiap hari ngecek aja lah misalnya. Oke, kita buka macam bismillah. Ulang-ulang dulu. Ini karena masih banyak yang jamak mudzakkar salimnya masih kada paham. Kayak pakai hendak masuk ke isim ghairu munsharif. Coba yang seperti Baha berapa orang coba yang urun bingung kalau 1, 2, siapa lagi 3, 4, 5. Oke ya. Jamak. Ya kita ulang dari
mufrad sampai isim tasniah sampai asmaul khamsah tadi. Kita tidak bisa lanjut kalau misalnya di situ aja masih bingung. Jadi jamak itu ada, kalau mufrad kan nyaman lah. Misalnya yang gampang-gampang saja, kitabun. Ini mufrad. Mufrad itu apa artinya? Tunggal. Berarti satu buku aja ini. Kitabun artinya kan buku. Berarti ini satu buku. Nah, dalam bahasa Arab itu dia untuk menyebutkan 2 buku, 3 buku dan lebih itu ada perbedaan, ada perombakan. Bukan kayak kita Indonesia, kalau misalnya ingin menyebutkan buku lebih dari 3 buku-buku, tinggal begituan, double aja kan. Kalau buku satu buku itu kan. Kadang-kadang tidak menjelaskan gitu kan satu. Kita harus menambahkan kata 1, 2 atau kalau banyak buku-buku, udah gitu aja. Kalau dalam bahasa Arab tidak bisa begitu. Dia ada bentukan pertama, ada bentukan kedua, dan ada bentukan 3 lebih gitu. Nah, ini bentuk pertamanya. Bentuk pertama itu disebut isim mufrad namanya. Isim mufrad atau bentuk tunggal. Kitabun, dia bisa berubah menjadi isim tasniah. Isim tasniah itu bentukan keduanya, yaitu kitabani, bertambah alif dan nun. Tapi bentuknya ani. Ani, nah, pokoknya ingin tekan ani. Nah, itu udah rumusnya. Ini ingat, kita memberikan contohnya dalam keadaan rofa dulu ya, semuanya rofa. Rofa itu ini harokat akhirnya. Ini bani, karena bani ini bisa jadi baini nanti. Kalau dia tidak rofa, jadi baini. Nah, sayangnya kitabun ini dia jamaknya itu tidak beraturan. Karena tidak beraturan, dia jadinya kutubun. Kutubun. Karena tidak beraturan tadilah. Maaflah tersipak lah. Biasa main mini soccer kayak ini, Bang. Oke lah, kitabun, kitabani. Jadi tulisannya ini kitabani. Yang kitanya tetap kitabnya, tinggal tambahi ani di akhir. Ini bentuk keberapa? Kedua. Untuk mengatakan 2 buku. Jangan misalnya bukunya cuma 1, Anda bilang kitabani, padahal bukunya cuma 1. Nah, salah itu. Sekali lagi ini untuk menunjukkan ada 2 buku. Ini untuk menunjukkan apa? Banyak bukunya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Akhirnya kutubun ya, pokoknya gitu. Di atas meja saya itu ada buku banyak. Alal maktabi kutubun. Udah gitu aja. Kutubun itu tidak usah ada keterangan katsiratun juga sudah mengatakan kutubun itu ada beberapa buku sudah. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya, ini untuk yang taksir. Lah, jamaknya taksir. Taksir tadi tidak beraturan. Karena aturannya cuma kilah kasroh. Karena kebanyakan, lalu dianggap tidak beraturan. Padahal ada aturannya juga, tapi terlalu banyak. Akhirnya disebut kasroh tadi. Kasroh itu artinya kan terpecah belah, hancur, berantakan. Gitu kan. Kasaro. Kalau yang beraturan tuh begini. Tadi kan contohnya muslimun. Sekarang misalnya dia tidak harus berawalan huruf mim ya. Tapi kalau berawalan huruf mim itu biasanya itu beraturan. Muslimun, mukminun, muhafidun, mudarrisun, apalagi muallimun, mujahidun, muslihun, dan seterusnya ya. Coba kita ambil kata-kata mujahid. Wah.
mujahidun. Nah, untuk ini berawalan mim kan. Kalaunya hendak kata keduanya, bentukan keduanya apa? Tambahi a dan alif dan nun. Ani, mujahidah, sudah ya. Mujahidah nih. Nah, yang nyamannya dari ini tuh kalau bentuk jamaknya tambahi waw, aninya ganti waw nun, una jadinya. Mujahiduna. Apanya? Mujahidu. Nah. Ani una. Ini untuk bedanya dengan ini. Ini yang tidak beraturan disebut jamak taksir. Ini yang beraturan disebut jamak mudzakkar salim. Kalau yang muannas salim juga beraturan. Beraturannya itu tinggal tambah alif dan ta. Tapi untuk yang misalnya muslimatun. Muslimatun di sini kira-kira tunggalkah? Bentukan tasniyah dua kah atau jamak kah? Tunggal. Bu ini bingung sih. Tapi jangan bingung lah. Ini masih bentukan tunggal. Ciri tunggal itu apa? Tak marbutoh. Kalau masih ada tak marbutoh ini bentuk tunggal pasti dah. Nah, ya memang ada sih yang jamak berbentuk tak marbutoh seperti azminatun tadi kan, adillatin tadi. Tapi curigai dulu. Bilanya ada tak marbutohnya kemungkinan besar tunggal. Kecuali mengikuti wazan tadi ya, azminah atau mengikuti wazan af'ilatun atau mengikuti wazan fa'alatun itu. Nah, memang ya untuk mengetahui tunggal dan jamak, terutama tunggal dan jamak itu kalau yang taksir tadi dan tunggal-tunggal lainnya itu memang harus berdasarkan mohon maaf jam terbang gitu. Jam terbang kita untuk menghafal kosakata. Tidak bisa kita tiba-tiba langsung bisa mengukur. Wah, ini karena mengikut wazan ini timbangan tadi misalnya mengikut rumus ini kita langsung apa istilahnya menetapkan begini begitu. Nggak bisa. Jadi memang harus menghafal. Oke, sekarang kita muslimatun. Kalau misalnya bentukan kedua, Baha. Muslimat. Tinggal tambah ani, jadi Muslimatani. muslimata. Nih. Nah, tulisannya sudah begini. Muslimatani. Muslimatun muslimatani. Nah, jamaknya apa kira-kira? Dia bertambah, aninya diganti dengan atun. Muslimatatun. Yuk. Oh iya, ininya hilang juga nih. Taknya hilang juga. Muslimatun. Ya. Jadi muslimatun muslimatani muslimatun. Nah, ketika dia jamak, taknya ini diganti, dirubah jadi atun. Jadi sampai muslimnya aja. Supaya paham lagi lah. Coba. Kawan bacalah. Aduh, kada bacalah. Terlalu banyak tanda tangan dah di kebacalah mujrimatun. Coba mujrimatun ini kalau bentukan kedua, Bah. Mujrimatani. Mujrimatani, oke. Sekarang kalau jamaknya
Mujrimatun. Mujrimatun. Oke, sip. Jadi taknya dihilangkan, diganti tambah atun. Oi, kebiasaan ulang. Belum disipak udah tekipai. Jadi perlu juga tapi kita ini kan kada ustadz yang diincar ya loh. Yang belum diapa-apai itu bisa takipai dulu deh orang. Tadilah aku tadi diiringi ada mobil Avanza putih. Miringi mulai mana? Kami iringi mulai sana tadi. Habis itu aku belokkan lewat sini kan jembatan belok 4 belok. Habis itu belok kanan belok kiri kan. Belok kiri juga sih Din. Belok ke sini, belok juga. Begitu aku parkir, bus stop di belakang. Cukup nih. Keluarkan aja senjata Johan. Ada senjatanya tuh tau lah Pak. Tas itu mengeluarkan senjata, buku, keluarkan buku. Artinya kita ini anak majar itu Cuman si Din ini mandak di belakang itu Mandak. Betul. Tapi kan aku ada keluar kan ada turun-turun. Akhirnya lurus. Soalnya si Din ini kayaknya anak menambus kemana itu Tapi dikiranya aku ini ambil jalan tambus. Sampai sini bingung si Din. Soalnya pas tadi buka, soalnya sekeluargaan orang itu kekanakannya banyak dia baca. Tompati orang salah jalan. Kada kan kita benar ya mengira-ngirain apa nih itu mulai soalnya mau empatinya kemana kita belok sini belok juga kan di dalam sini kan berapa kali belokan loh. Ya Allah, dari luar aja kita masuk 4 juga masuk. Kita belok kiri, belok juga kiri. Habis itu belok ke kanan pulang kan ada 3 tuh cabangnya. Kita ambil yang ke tengah loh. 4 juga situ sih Din. Aduh, mujrimatun. Oke, sekarang misalnya kita taktik mujrimatun, yang mujrimatun, ya mujrimatun. Baha, siapa lagi di belakang? Rehan. Coba? Iqbal. Ini ada bubuan syariah yang PKPM itu adalah 1. Siapa lagi? Sikungja. Kerja yang datang. Iya. Karena enggak kemarin pengelola PKPM itu menghubungi saya, hendak belajar miftah juga aja kan. Tapi tiap malam malam Kamis kah? Kayaknya depannya. Mulai malam Kamis ini Makanya juruku nih kedua kali nih bila PKPM di sini banyak juga kayak itu Tapi kan Bapak juga mau ulangi lah. Ini semakin semakin bubul. Oke, yang ketiga, keempat. Ya, tuan gurunya sudah. Yang keempat, muslimatun, ya, muslimatun. Kalimat apa itu? Isim. Dari awal 4 lah. Ini hanya pertama. Oh, pantasan. Aduh, ya Allah. Ya, yang lawas-lawas mungkin agak paham lah. Kita baru belajar isim. Jadi kalau saya tanya kalimat apa, jawabannya pasti isim. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mabni apa mu'rab? Karena kita masih belajar mu'rab, jadi jawabannya adalah mu'rab. Nah, mu'rabnya karena apa? Kita baru belajar apa? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan asmaul khamsah. Sudah 7 lah. Mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah. Berarti tadi ininya nih kada terhitung. Mana ini? Jadi kita baru belajar 6. Jadi ketika saya tanya karena apa? Nah, antara 6 ini berarti jawabannya.
Isim mufrad kah, isim tasniyah kah, jamak mudzakkar salim kah, jamak muannats salim kah, jamak taksir kah, atau asmaul khamsah kah. Nah, sayangnya kalau di jamak taksir itu ada anak pertanyaan. Anak pertanyaannya itu killah kah, kasroh kah. Nah, kalau killah karena mengikut wazan apa, kalau kasroh karena mengikut wazan apa. Nah, karena kemarin sudah diajarkan. Oke, sekarang yang mudah dulu. Muslimatun. Kalimat apa itu? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rabnya karena apa? Jamak apa nih tadi? Mu'annas atau mudzakkar? Jamak mu'annas salim. Muslimatun. Ya, saya tanya tun. I'rabnya apa? I'rab tuh harokat akhirnya. Sementara pemahamannya i'rab itu harokat akhir atau bagian akhirnya. Muslimatun. I'rabnya apa? I'rabnya untuk isim itu cuma 3, munkadar rafa, nasab atau jer. Nah, dikira-kira ditangguhi aja muslimatun. Harokat akhirnya apa tuh? Dhammah. Dhammah itu biasanya cirinya siapa? Rafa. Jadi saya tanya, i'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Muslimatun kalau nasab jadi apa? Muslimah tin apa tan? Ingat, kalau untuk mu'annas salim itu rumusnya mu'annas salim dhammah kasroh. Nah, maksud dhammah kasroh itu jadi bentukan pertamanya itu dhammah, rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan kasroh, jernya juga dengan kasroh. Jadi muslimatun itu harokatnya cuma 2. Kalau tidak muslimatun, dia pasti muslimatin. Kenapa? Karena begitu rumusnya. Rofa nasab jernya itu kalau rofanya dengan tun, nasab jernya dengan tin. Rumusnya. Jadi muslimatun kalau dia nasab jadi apa? Muslimatin. Kalau jer jadi apa? Muslimatin. Kenapa demikian? Karena jamak muannas salim. Rumus muannas salim apa? Dhammah kasroh. Nah, itu. Sudah ada bayangan dikit? Oke. Sekarang muannas salim ya. Sekarang mudzakkar salim. Nah, saya udah kasih tahu duluan nih. Yang kita ini mudzakkar salim. Mujahiduna. Mudzakkar salim. Oke, sekarang misalnya mujahiduna saya kasih di awalnya itu huruf jar. Huruf jar itu apa gawiannya itu? Jadi pekerjaan huruf jar itu memajrurkan isim sesudahnya. Majrur itu keadaan dia jar ya juru itu terseret gitu. Terseret itu maksudnya itu di bawah itu. Jadi kalau dhammah itu di atas, fathah itu di atas kan. Kalau kasroh itu di bawah kan. Nah, maksudnya tuh diseret dia jadi posisinya tuh di bawah. Jadi mujahidun jadi mujahidin gitu. Kitabun jadi kitabin. Jadi majrur tuh begitu artinya. Mujahidun gara-gara ada misalnya minal, ada huruf min. Al-mujahidun jadi kalimat pilihannya ini kenapa jadi mujahid lah? Orang berjihad, ya kita jihad nih, nonton ilmu aja tapi jihad kita. Gak usah neko-neko jihadnya. Daripada memikirkan menyerang siapa. Tapi ada loh pembahasan fikih, menodongkan senjata kepada sesama muslim itu haram. Pernah nggak kalian membahas tentang fikih itu, kajian fikih itu? Jadi menodongkan senjata aja itu sudah haram. Apalagi kalau memang kita senjatanya itu diayunkan gitu kan. Itu pada sesama muslim itu haram. Oke, minal mujahidin.
Yang kita bahas mujahidinnya. Ini gara-gara ada min nih. Jadi al-mujahidun jadi al-mujahidin. Apa nih min? Huruf jar. Kemarin di awal saya sudah kasih tahu kan, kalau ada huruf jar dengan kata sesudahnya, maka dia itu disebut satu kesatuan. Jar dan majrur. Istilahnya jar majrur. Dan jar majrur itu juga disebut dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu hanya ada dua, jar dan majrur, jar majrur dan zorof mazruf. Nah, nanti zorofnya. Tapi di ini kan sudah ada apa? Kalau di level 1 kan sudah ada haka hurufal jariwah ya min ila. Nah, min ila hatta khala hasya ada fi an ala itu huruf-huruf jar tuh. Muzmundur rubbala mukai wa wata wal kafa wal ba wal alla wa mata di awal-awal tuh, di awal syair. Nah, sekarang kembali ke sini minal mujahidina. Saya tanya al mujahidina kalimat apa itu? Isim, huruf atau fi'il. Nah, jadi kalau saya tanya kalimat apa itu pilihannya antara 3. Apakah isim, apakah fi'il, apakah huruf? Karena kita baru belajar isim, jadi fi'il dan huruf itu tidak mungkin saya tanya gitu kan. Jadi belum ada pertanyaan untuk artinya jawabannya pasti isim. Saya ulang lagi, al-mujahidin, minal mujahidin. Al-mujahidinnya kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Ini isim apa tadi tuh? Mufradkah, tasniyahkah, jamakkah? Kalau jamak apa? Karena jamak mudzakkar salim. Nah, baru saya tanya, i'rabnya apa? Untuk mudzakkar salim apa rumusnya? Mudzakkar salim wawu ya ya kan? Nah, wawu ya itu berarti kalau rofa'nya dengan waw, nasab jarnya dengan ya. Nah, ini berarti pilihannya antara 2 saja kalau ada nasab jar. Nah, sekarang analisa sebelum kata ini, sebelum kata mujahidin ini ada apa? Kalau ada huruf jar berarti di sini apa? Jar dia, majrur dia. Gara-gara ada huruf jar ini. Jadi kalau ditanya i'rabnya apa? Jadi i'rab itu kalau orang bisa menyebutnya majrur atau apa lagi? Khafat biasa juga. Majrur atau khafat. Tapi di sini orang menyingkat dari majrur itu jadi jar gitu kan. Jadi jar di situ belum tentu huruf jar. Nah, kalau huruf jar kita sebutkan saja ada hurufnya, huruf jar. Tapi kalau jar berarti isim majrur gitu aja. Yang sesudah. Oke, al-mujahidin. Kembali lagi. I'rabnya apa? Rafa nasab jar apa i'rabnya? Jangan bingung. Apa i'rabnya? Ini ashabul arba'ah nih. Kalau ini kan asmaul khamsah, kalau ini ashabul arba'ah. I'rabnya jar. Kenapa jar? Karena ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Min. Apa saja huruf jar? Nah. Kada hafal. Aka huruf al jaribah ya min ila hatta khala. Nah, pokoknya begitulah. Oke, kembali. Kenapa dia jar? Karena ada huruf jar. Nah, sekarang saya tanya, tanda jarnya apa? Apa? Jangan ragu-ragu. Ya, betul. Karena kalau dia tidak, kalau dia rofa, tanda rofanya adalah wow. Karena rumusnya apa? Wow ya. Nah, jadi yang halaman paling tengah itu tuh harus hafal tuh. Isim mufrad alif dhamma fathah kasrah. Jamak taksir dhamma fathah kasrah. Isim mangkus dhamma fathah kasrah. Isim maksur dhamma fathah kasrah. Terus apa lagi? Isim yang mudhaf dhamma fathah kasrah, yang tak bertanwin dhamma fathah. Muannas salim dhamma kasrah, mudzakkar salim wawu ya. Nah, wawu ya.
Isim tasniyah alif ya asmaul khamsah wawu alif. I'rabnya isim. Nah, itu rumus tuh harus hafal di luar kepala. Maksudnya di luar kepala Bu Ju. Kepala. Saking hafalnya di luar kepala ya lo. Diingat lagi. Di luar kepala Bang ya. Keluar berapa kepalanya aduh. Oke, al-mujahidin. Jadi i'rabnya apa tadi? Rafa nasab jar apa? I'rabnya apa? I'rabnya jar. I'rabnya isim rafa nasab jar. I'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Jadi itu ya. Kalau untuk isim, kalau ditanya i'rab itu pilihannya antara 3, rafa, nasab, jar. Sekarang saya tanya lagi, al-mujahidin i'rabnya apa? Kenapa nasab? Kenapa Pak? Karena bisa saja ini nasab ya loh. Tapi kalau dalam kasus ini karena ada huruf min, maka dia jar. Jarnya, tanda jarnya apa? Ya. Oke, al-mujahidin, minal mujahidin. Al-mujahidin di sini kalau rafa jadi apa? Ya, jadinya apa? Al-mujahidin kalau rafa jadi al-mujahidun. Karena kan rafanya dengan waw. Yang dihitung tuh wawunya saja karena di akhirnya ini sama pada nun. Jadi yang dihitung yang sebelum nunnya. Al-muslimina kalau rafa jadi apa? Oke, paham dah lo. Al-mudarrisun. Al-mudarrisuna kalau nasab jadi apa? Al-mudarrisina. Jadi tambah ina di akhir. Apa lagi ya? Muallimina, misalnya muallimina kalau dia muallimina di sini nih nasab ya. Yang saya maksud nih muallimina keadaannya nasab. Kalau muallimina jadi rafa jadi apa? Muallimina, al-muallimina kalau nya rafa jadi apa? Muallimu muna. Bagus. Kalau jarnya belakang oke. Nah, sekarang isim tasniyah lagi. Isim tasniyah mujahidun. Kalau nya isim tasniyah jadi apa? Mujahidani. Mujahidani kalau nya dalam keadaan nasab. Rumusnya apa kalau untuk tasniyah? Alif ya. Mujahidani kalau nya dalam keadaan nasab menjadi aku hendak hafal dulu nah. Belakang Baha siapa? Rehan tadilah, terus Iqbal. Maklumlah PDI nah, penurunan daya ingat jadi menghafal orang-orang. Samping kamu siapa? Lana, Iqbal, Rehan. Wan Gus Baha. Mohon maaf lah yang lain. Saya saat ini sudah mengajari seorang Baha. Karena di apa judulnya?
Gus Bah belajar di BGL ya. belajar nahu dasar. Aduh, iya. Bahannya mah yang Baharuddin, Baharuddin lain Baharuddin. Ya, kita sudah 1 jam lebih. Saya kira cukup dulu lah, karena setelah ini saya harus siap-siap ada seminar lagi, jadi materi. Jadi mohon maaf untuk hari ini, padahal awal itu dilawasi lagi sedikit, minyak juga kan. Saya minta kepada teman-teman yang masih belum bisa membedakan antara isim mufrad, isim tasniyah dan jamak, tidak apa-apalah sekali bertanya dengan kawan-kawan yang sudah lebih paham ya. Terutama ini ada pondokan-pondokan, kan nyaman aja. Jangan sampai yang dasar-dasar ini Bugin Pian tuh masih tidak paham sama sekali. Karena ya beginilah resikonya kalau belajar metode seperti ini. Kalau misalnya di kelasnya ini ada beragam kemampuan yang ada, akhirnya juga kita mengikuti standar yang paling belum bisa lah gitu. Sebab kalau kita paksakan standar yang sudah bisa, maka kasihan kawan-kawan yang tidak bisa. Saya juga ngajar di pondok itu, dari 11 santri yang saya tangani untuk belajar miftah ini, 4 orang yang agak mohon maaf tanda kutip ya, agak lelet gitu kan, agak lambat dikit. Akhirnya saya mengikuti standar mereka, karena kalau standar kawan-kawannya yang lain, nah akhirnya kan begitu. Makanya di Sidogiri dia tidak mau begitu. Jadi kalau di sana tuh berduluan, siapa yang bisa dan siap diuji langsung. Kalau lulus langsung naik jilid berikutnya. Akhirnya mereka tidak apa istilahnya, tidak mentolerir siapa yang lambat gitu. Karena kasihan mereka yang cepat, gara-gara kita mentolerir yang lambat, akhirnya yang cepat ini tidak maju-maju katanya gitu. Nah, kita kan kadang-kadang memakai jurus itu kan di sini. Kalau kita pakai begitu, pengajarannya cuma 1. Itu yang repotnya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.